Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kabar baik di sini dan semoga kalian semuanya juga dalam keadaan baik. Video kali ini saya khususkan untuk kalian, teman-temanku sesama mahasiswa Universitas Terbuka yang semester ini harus membuat karya ilmiah. Untuk kalian yang belum waktunya membuat karya ilmiah, kalian bisa tetap mengikuti video ini. Kalian bisa ikut belajar bersama, supaya pada saat tiba waktunya nanti kalian harus membuat karya ilmiah, kalian sudah punya gambaran atau kalian sudah punya pengetahuan tentang membuat karya ilmiah. Video pembuatan karya ilmiah ini akan saya bagi dalam 5 bagian atau 5 episode dengan maksud supaya durasi videonya tidak terlalu panjang dan supaya kalian bisa punya cukup waktu untuk mengerjakan setiap tahapan dari karya ilmiah yang akan kita buat. Nah, 5 bagian itu akan terdiri dari yang pertama tahap persiapan. Di tahap persiapan ini kita akan membahas mengenai kerangka umum karya ilmiah, mengenai pemilihan topik, dan membuat bersama jadwal penyusunan karya ilmiah. Lalu yang kedua adalah proses pengumpulan data. Di sini kita akan membahas tips-tips pengumpulan data dan membahas cara-cara pengumpulan data yang bisa kita gunakan dalam penyusunan karya ilmiah kita. Lalu yang ketiga adalah penyusunan draft. Di sini kita mulai menyusun redaksi atau isi dari karya ilmiah yang kita buat. Bagian keempat adalah bagian finishing. Kita akan mulai membuat kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan untuk karya ilmiah kita. Misalkan seperti daftar isi, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, dan sebagainya. Kemudian bagian yang kelima adalah tahap evaluasi. Di tahap ini kita akan menyunting karya ilmiah yang kita buat. Kita akan bersama-sama memeriksa kesesuaiannya, mengecek karya ilmiah yang sudah kita buat itu dalam aplikasi pendeteksi plagiat. Jadi di tahap yang kelima ini diharapkan karya ilmiah yang kita susun bersama sudah net dan kita hanya perlu memastikan bahwa karya ilmiah ini sudah bisa kita unggah. Saya membagi kelima tahapan ini berdasarkan pengalaman saya membuat karya ilmiah sebelumnya dan berdasarkan cara yang paling gampang dan sederhana menurut saya untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah. Jadi, mungkin saja tahapan-tahapan yang kalian ikuti di sini akan berbeda dengan tahapan-tahapan yang kalian ikuti atau kalian pelajari di tempat lain. Tidak masalah, karena sepanjang karya ilmiah yang kita buat itu sesuai dengan kerangka bakunya, isinya sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita bisa memenuhi persyaratan pembuatan karya ilmiah yang baik. Jadi, untuk kalian yang semester ini harus membuat karya ilmiah, saya berharap tahapan-tahapan ini bisa kalian ikuti dengan mudah, dan semoga 6 minggu dari sekarang setidaknya kita sudah bisa menyelesaikan karya ilmiah yang harus kita buat semester ini. Sesuai dengan tahapan yang sudah saya bagi tadi, dan berhubung ini adalah video pertama pembuatan karya ilmiah bersama, maka dalam video ini kita akan membahas tahap persiapan pembuatan karya ilmiah. Kita akan membahas kerangka karya ilmiah, kita akan membahas pemilihan topik untuk karya ilmiah kita, dan kita akan membuat jadwal penyusunan karya ilmiah. Secara garis besar, sebuah karya ilmiah itu terdiri atas 4 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian yang kedua adalah bagian tinjauan pustaka. Lalu bagian yang ketiga itu adalah bagian hasil dan pembahasan. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian yang pertama atau bagian pendahuluan biasanya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kita membuat karya ilmiah ini, dan metode penelitian yang kita gunakan dalam penyusunan karya ilmiah. Lalu bagian yang kedua adalah tinjauan pustaka, yaitu berisi tinjauan pustaka-pustaka terkait. Sederhananya, tinjauan pustaka ini memuat ringkasan dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan materi atau topik yang kita pilih dalam karya ilmiah kita. Lalu bagian yang ketiga, hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi penjelasan atau uraian dari proses dan hasil penelitian yang kita buat untuk karya ilmiah ini.
Kemudian yang terakhir atau bagian penutup itu biasanya berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang kita buat untuk karya ilmiah kita, dan saran yang perlu kita sampaikan terkait dengan topik yang kita pilih dalam karya ilmiah kita. Lalu secara lengkap, susunan sebuah karya ilmiah yang baik adalah sebagai berikut. Setelah mengetahui mengenai kerangka dan susunan karya ilmiah, sekarang kita akan membahas mengenai pemilihan topik. Dalam pemilihan topik yang akan kita gunakan untuk membuat karya ilmiah kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah topik yang kita pilih itu harus sesuai dengan bidang yang kita ambil, lalu topik tersebut harus benar-benar kita pahami. Kemudian hal yang kedua, topik yang kita pilih untuk karya ilmiah ini harus merupakan topik yang bermanfaat untuk orang lain atau setidaknya untuk orang-orang yang membaca karya ilmiah kita. Hal yang ketiga adalah pilih topik yang rasional dan terjangkau. Terjangkau yang saya maksudkan di sini adalah terjangkau dari segi waktu, tempat, biaya, dan tenaga. Supaya terjangkau dari aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, kalian bisa memilih topik dari permasalahan-permasalahan di sekitar kalian yang sederhana, yang bisa bermanfaat untuk kalian bahas, yang berkaitan dengan bidang yang kalian ambil. Lalu yang keempat yang harus kita perhatikan adalah topik yang kita pilih itu harus memiliki data dukung yang relevan dan mudah ditemukan. Sebagai contoh, waktu saya kuliah ngambil jurusan hukum kemarin, saya memilih untuk membuat karya ilmiah mengenai gugatan sederhana. Saya memilih untuk membuat karya ilmiah mengenai gugatan sederhana karena menurut saya topik ini menarik, sesuai dengan bidang yang saya ambil, data dukungnya mudah saya peroleh, dan gugatan sederhana atau karya ilmiah mengenai gugatan sederhana ini akan bermanfaat untuk masyarakat. Lalu sekarang di jurusan akuntansi, saya berencana untuk membuat karya ilmiah mengenai peternakan ayam broiler milik papa saya, karena menurut saya topik yang satu ini mudah untuk saya, sesuai dengan bidang yang saya ambil, data dukungnya ada, bisa saya peroleh dengan mudah, lokasinya ada di dekat saya, dan tentu saja pembahasan ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalian juga tentu bisa mendapatkan atau memilih topik yang ada di sekitar kalian, yang bisa kalian bahas, yang kalian pahami, dan yang sesuai dengan bidang yang kalian ambil. Kalau saat ini kalian punya beberapa topik dalam pikiran kalian, dan kalian bingung mau menentukan topik mana yang ingin kalian pakai dalam karya ilmiah kalian, kalian bisa mulai dengan menuliskan topik-topik tersebut, lalu membuat tabel pertimbangan berdasarkan aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi. Kira-kira contoh tabelnya seperti ini. Setelah membuat tabel seperti itu, diharapkan kalian bisa menentukan, bisa yakin dengan topik mana yang kalian ambil sesuai dengan aspek yang paling mudah, yang sudah paling lengkap, yang paling bisa kalian jangkau. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Kita sudah membahas tentang kerangka karya ilmiah, lalu kita sudah membahas tentang cara pemilihan topik yang akan kita pakai untuk karya ilmiah kita. Dan yang sekarang, yang terakhir ini, kita akan membahas atau membuat bersama jadwal penyusunan karya ilmiah. Bagi saya, membuat jadwal penyusunan ini adalah bagian yang penting, karena dengan menggunakan jadwal, pengerjaan karya ilmiah kita tidak akan berlarut-larut dan juga tidak akan terburu-buru. Jadi dengan waktu yang sudah kita tentukan, kita bisa menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang sesuai dengan bidang kita, dan yang bermanfaat untuk orang lain. Di samping itu, membuat jadwal juga perlu, karena dalam semester ini kan selain membuat karya ilmiah, kalian punya kegiatan lain yang harus kalian persiapkan. Kalian tetap harus mempelajari mata kuliah lain yang kalian ambil semester ini, atau bahkan kalian juga harus mempersiapkan diri untuk tugas akhir program. Nah, dengan membuat jadwal ini, kalian bisa tetap fokus untuk mengerjakan karya ilmiah kalian, sekaligus kalian punya cukup waktu untuk mengerjakan atau mempersiapkan kegiatan-kegiatan lain.
Komponen yang harus kita muat dalam jadwal penyusunan karya ilmiah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan, lalu target waktunya kapan kita harus menyelesaikan tahapan tersebut, dan uraian secara detail kegiatan-kegiatan apa yang harus kita buat untuk menyelesaikan tahapan tersebut. Berikut contoh jadwal penyusunan karya ilmiah yang sudah saya buat. Jadwal yang sudah saya buat tadi itu saya sesuaikan dengan video-video yang akan saya upload untuk kalian, mulai dari video yang pertama ini sampai dengan 5 video yang akan datang. Kalau jadwal yang saya buat tadi kalian rasa kurang sesuai atau kurang pas dengan waktu kalian, silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan waktu kalian sendiri. Yang penting ingat untuk selalu melihat kalender akademik supaya penyelesaian karya ilmiah kalian itu tidak sampai terlambat dan tidak sampai melewati batas waktu untuk mengunggah karya ilmiah. Oke teman-teman, di video pertama ini saya sudah selesai membahas kerangka karya ilmiah, pemilihan topik untuk karya ilmiah, dan kita sudah membuat jadwal penyusunan karya ilmiah kita. Semoga 1 minggu ke depan ini kalian sudah mengerti kerangka karya ilmiah seperti apa yang akan kalian bikin. Lalu kalian sudah bisa menentukan topik yang akan kalian gunakan untuk karya ilmiah kalian. Dan sudah ada jadwal yang bisa kalian pakai untuk menyelesaikan karya ilmiah kalian. Minggu depan saya akan melanjutkan dengan video yang kedua, yaitu tentang pengumpulan data untuk karya ilmiah. Jadi saya berharap minggu depan nanti saat saya mengupload video yang kedua, kalian sudah selesai dengan tahap persiapan kalian, topiknya sudah kalian pilih dan jadwalnya sudah kalian buat. Jadi minggu depan kita sudah bisa sama-sama melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tentang proses pengambilan data. Oke teman-teman, video pembuatan karya ilmiah yang pertama ini saya sudahi di sini. Dan seperti biasa, saya minta dukungan kalian untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dengan klik tombol di bawah sini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Dan buat yang sudah subscribe, jangan lupa tonton video-video saya yang lain. Like, comment, dan share jika kalian merasa video-video saya itu menarik dan berguna untuk orang lain. Salam sukses untuk kalian, salam semangat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya, dan Tuhan memberkati.